Benar apa benar Bu? Di sini coba siapa yang bakalan hidup abadi? Gak ada yang mau hidup terus? Gak ada, semua bakalan mati. Berarti kalau bakal mati mesti jadi calon jenazah. Amin Allahumma. Wabil khusus al-mukarram wal-muhtaram panjenenganipun Kiai Ulyubi yang sama-sama kita harapkan barokah doa serta barokah ilmunya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, beliau selalu Allah berikan keberkahan, manfaat ilmunya, dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para sesepuh pengurus Masjid Jami Baitur Rahim Desa Karya Mulia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu asma karimnya, yang hadir juga di tengah-tengah kita. Ada Ustadz A.F. Saifullah, beliau ini adalah wakil Khatib Suriah NU Kota Prabu Muli. Juga ada Mas Ustadz Muhammad Fatoni yang asli produk Karya Mulia. Ini made in sini, ya, made in sini. Masya Allah, sekarang ilmu beliau di Prabu Muli itu barokah. Beliau sekarang di sana Bu menjadi pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Tahu nggak Bu? Makanya saya kasih tahu. Beliau ini di sana menjadi pengurus Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Jadi tukang ngurusin demit, tukang suuk, pas. Makanya terkenal. Yang kemarin ruqyah itu dari mana? Dari Karya Mulia. Nah, makanya Desa Karya Mulia di sana melok barokah keangkat namanya. Amin. Karena tukang suuknya dari sini. Alhamdulillah. Wabil khusus Sahibul Wasilah Ibu Latifah beserta pengurus Majelis Taklim Muslimat, Majelis Taklim Darun Najah, yang tidak bisa kami sebut satu persatu asma karimnya. Ibu-ibu yang Masya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu sehat, jasmaninya sehat, ruhaninya sehat, dompetnya sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang istiqomah hadir di pengajian Allah berikan kesehatan jasmani, Allah berikan kesehatan ruhani, dan Allah berikan kesehatan ekonomi. Pak Yari, amin sing paling kenceng yang terakhir. Iya, pas rohani tidak begitu kenceng, pas jasmani juga agak tidak kenceng. Begitu sehat ekonomi, ya, kenceng semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, para kiai, ibu nyai yang saya hormati, yang saya takdimi. Yang pertama, kami hadir, kami di sini berniat nawaitunya adalah sowan silaturahmi.
Kalau tadi saya dengar itu ceramah agama, sebenarnya saya minta tolong ke Pak Fatoni itu untuk sowan silaturahmi, saya ikut ngaji. Saya niatnya ikut ngaji silaturahmi mewakili pengurus Nahdlatul Ulama Kota Prabu Muli. Karena seingat saya itu saya belum pernah sowan ke para kiai, ibu nyai dan jamaah di Karya Mulia ini. Makanya niatnya untuk silaturahmi, untuk sowan, apalagi sebentar lagi NU Prabu Muli itu punya hajat yang cukup besar menjadi tuan rumah Haul Gusdur di bulan Desember hari Sabtu tanggal 13. Jadi Haul Gusdur serentak se-Indonesia nasional. Ya, itu Sumatera Selatan yang jadi tuan rumah nanti Prabu Muli hari Sabtu tanggal 13 siang ba'da duhur, insya Allah itu langsung dihadiri juga oleh pengurus wilayah NU Sumatera Selatan yang akan mengisi atau memberikan mau'izatul hasanah itu langsung Ketua NU wilayah Sumatera Selatan Kiai Haji Hendra Zainuddin Al-Qadiri. Makanya kami silaturahmi mohon doa kepada para sesepuh, para kiai, ibu nyai dan jamaah sekalian di sini. Mudah-mudahan acara nanti Haul Gusdur yang diadakan di Kota Prabu Muli ini berjalan dengan lancar barokah. Sudah jauh-jauh hari kami sowan, kami silaturahmi memberikan informasi. Mudah-mudahan para kiai, ibu nyai, jamaah sekalian pada hari-harinya nanti juga bisa hadir. Tabarukan kita sama-sama hadir di dalam momen Haul Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Semoga semuanya disempatkan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian insya Allah setelah itu akhir Desember NU Prabu Muli akan mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan kantor NU. Amin Allahumma amin. Nah, minta doanya, minta restunya dari para jamaah, para kiai, ibu nyai. Mudah-mudahan kantor NU Prabu Muli segera terbangun, karena selama ini NU Prabu Muli belum punya kantor, baru dipinjami kantor, dipinjami gedungnya di depan City Mall. Ibu-ibu kalau ke City Mall pas mau keluar, di depan pas ada tulisan besar itu Sekretariat PCNU Kota Prabu Muli. Sementara di situ kantor yang akan dibangun insya Allah 300 meter dari Polsek Timur, kantor polisi Polsek Timur 300 meter. Ada tanah yang di tembok besar, Bu. Ada tembok tinggi ukuran kurang lebih 3 meter. Tanahnya luasnya hampir 2 hektar. Yang di tembok itu kurang lebih 2 hektar. Ya, yang di tembok tinggi. Nah itu bukan tanah NU di sampingnya itu. Tiap-tiap ibu-ibu nanti jalan, oh ini ini tanahnya. Yang manalah yang di sampingnya. Ukuran tanahnya alhamdulillah 30 meter kali 25 meter. Itu yang akan dijadikan kantor NU.
yang 2 hektar di tembok besar itu bukan punya NU, itu punya wong Cina sampingnya NU. Bapak Ibu rahimakumullah, boleh saya tanya Bu? Jadi bahasanya bahasa apa Bu? Campur Indonesia, Inggris, Prancis, Thailand, Indonesia. Ibu-ibu setiap hari Rabu hadir ke pengajian, hadir ke masjid, hadir ke musola, itu tujuannya ngapain Bu? Yuk jawab, yang pertama ngapain? Pengajian. Ada lagi ngapain? Silaturahmi. Ada lagi ngapain? Arisan. Ada lagi ngapain Bu? Ngabisin snack. Dan cari ilmu. Apalagi daripada pening di rumah kata gawe. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu setiap Rabu istiqomah hadir di majelis ilmu. Ada yang tujuannya silaturahmi, ada yang kepengen ketemu tetangga, ketemu kawan yang sudah seminggu dan bertegur sapa, ada yang tujuannya karena arisan, siapa tahu dapat. Semua itu hakikatnya adalah sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau di sini datang niatnya silaturahmi, dia cari ridha Allah. Yang datang mau dengar pengajian, yang hakikatnya cari ridha Allah. Yang datang dia dapat arisan, apa itu? Ridho siapa itu? Dia dapat ridho suami. Siapa tahu Pak, akhir aku yang dapat benar. Maka hakikatnya yang kita cari hadir di dalam pengajian, hadir di masjid siang hari ini adalah sedang mencari ridha Allah. Karena semua kalau sudah Allah ridhoi bakalan beres. Tapi kalau Allah tidak ridho Bu, semua gak bakalan beres. Percaya apa percaya? Percaya apa enggak? Kalau Allah sudah ridho, mesti beres. Tapi kalau Allah tidak ridho, itu gak bakalan beres. Percaya apa enggak? Niat apa? Kalau semua sudah diridhoi Allah beres apapun itu. Nih contoh di dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Kalau kita sayang ibu-ibu punya hajat, kemudian hajat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hajat yang tadinya berat akan menjadi ringan, yang tadinya susah akan jadi mudah, yang tadinya ruwet akan jadi gamblang. Itu kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena memang Allah lah yang punya segalanya, Allah yang bisa segalanya. Kita manusia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya itu Allah, yang punya segalanya itu Allah. Kita manusia, kita makhluk, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Makanya ketika kita punya kemauan apapun, sandarkan kepada Maha yang punya segalanya, yang bisa segalanya, mesti beres. Yang tadinya jauh akan jadi dekat, yang tadinya susah akan jadi mudah, yang tadinya berat akan jadi ringan kalau disandarkan kepada Allah. Tapi kalau saya sombong, ibu-ibu sombong,
punya hajat, punya keinginan, punya kemauan, dan minta ke Allah, tidak disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada kemampuan kita sebagai manusia. Wala tayassar matlabun anta dhalibuhu binafsika. Keinginan yang tadinya ringan akan jadi berat, yang tadinya mudah akan jadi susah, yang seharusnya digenggam akan lepas dari genggaman. Itu kalau kita sombong. Kalau saya sombong, ibu-ibu sombong punya hajat. Ibu punya hajat apa enggak, Bu? Punya keinginan apa enggak, Bu? Bu, masih hidup? Ditanya jawab, Bu. Dimulai, ibu-ibu punya hajat? Punya keinginan? Sedikit apa banyak? Ya Allah. Banyak maunya, banyak inginnya, keinginan yang banyak, kemauan yang banyak itu kok disandarkan kepada kemampuan kita sendiri sebagai manusia yang tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sebagai makhluk, maka keinginan kita tidak bakalan tercapai-capai, itu akan semakin jauh. Kok jadi seperti ini ya, kayaknya tambah ruwet ini. Kok jadi kayak gini ya perasaan. Kemarin mudah-mudahan kok jadi susah. Perasaan kemarin hampir dicapai kok jadi jauh ini. Gak dapat. Kenapa? Karena sombong. Manusia ini tidak punya apa-apa. Manusia ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Contoh, Nun Sewu, mohon maaf, dokter itu kerjaannya ngapain, Bu? Oh, tadi periksa pasien. Terus apa lagi? Nyuntik, operasi, ya. Di sini ada yang dokter? Ada, alhamdulillah. Nih, bidan, ada bidan? Mana bidan? Ibu bidan, mana Bu bidan? Oh, di KML aja. Nah, kira-kira dengar apa tadi? Tadi tugas sudah konsentrasi ya? Mudah-mudahan Bu bidannya nggak dengerin. Bu bidan, dokter, itu kata orang bisa menyembuhkan penyakit. Karena ibu-ibu kalau masuk angin datangnya kemana, Bu? Bidan, minta obat biar apa? Berarti yang menyembuhkan siapa? Aku nih kalau nggak ke bidan ini nggak sembuh nih. Aku harus ke bidan yang itu. Kalau udah ke bidan itu, walaupun cuma ketemu udah diunjuk resep, sembuh aku. Tuh, ada yang gitu. Aku harus ke dokter yang itu. Kalau ke dokter yang ini nggak manjur, walaupun 3 kali periksa, walaupun disuntik sampai suntikan bengkok, tidak bakalan sembuh. Tapi kalau ke sana, itu langsung sembuh. Ada yang gitu? Yang cocok-cocokan gitu ada? Berarti yang menyembuhkan dokter apa Allah? Tapi ngapa cocok-cocokan dokter? Tidak tahu. Dokter yang katanya bisa nyembuhin penyakit, dokter yang katanya bisa kasih resep obat, Bu, ini loh ibu masuk angin, obatnya ini nanti diminum 10 kali sehari, overdosis. Nanti insya Allah hilang itu sakitnya, sekalian ibunya juga mau hilang. Ya, kasih resep, pinter, katanya nanti alhamdulillah sembuh. Iya sembuh. Berobat di mana? Tuh dokter situ. Aku kalau dokter situ sembuh. Oh ya sudah. Kalau gitu aku juga kalau sakit nak ke situ biar sembuh. Padahal dokter ini manusia.
Dokter manusia, kalau manusia itu makhluk, kalau makhluk tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dokter itu bisa menyembuhkan penyakit, Bu, seharusnya dokter ini menjadi manusia paling sehat di dunia. Betul apa betul? Kalau dokter itu memang bisa menyembuhkan penyakit, Bu bidan bisa menyembuhkan penyakit, ya Bu bidan dulu ini. Kalau Bu bidan bisa menyembuhkan penyakit, seharusnya Bu bidan, Pak dokter, Bu dokter menjadi orang yang paling panjang umurnya di dunia ini. Betul apa betul? Iya, karena gak bisa sakit. Begitu ada penyakit mau datang, dilempar karena nungguin penyakit gawiannya. Tapi buktinya tidak. Buktinya banyak dokter ya sakit perut. Ada pada banyak. Ada dokter pening sakit kepala masuk angin, banyak apa sedikit. Ada dokter mencret, banyak apa sedikit. Banyak. Ada dokter sakit gigi, ada enggak? Padahal dia dokter gigi, ada enggak? Ada. Berarti dokter itu bukan yang menyembuhkan. Kalau dokter benar-benar bisa menyembuhkan, seharusnya dia tidak bakalan menjadi orang yang terkena sakit. Bahkan ada itu di rumah sakit, kata Pak dokter keluar dari ruangan ngomong ke keluarga pasien, Pak, Bu, Bapak Ibu keluarga pasien yang di kamar itu, iya Pak dokter, mohon maaf kami sampaikan, keluarga Bapak yang dirawat di kamar itu mungkin umurnya tidak sampai 2 minggu lagi. Nangis itu keluarga. Iya. Begitu sebelum 2 minggu malah ada perawat ditanya sama keluarga, Pak Bu perawat, dokter kok enggak meriksa-meriksa? Dokter yang mana Pak? Yang kemarin meriksa anak aku yang di sini. Oh dokternya sudah meninggal. Dokternya mati duluan. Padahal dia ngomong kalau pasien 2 minggu lagi dia mati duluan. Banyak apa sedikit? Banyak. Bidan juga gitu. Bidan itu gitu Bu. Maka nggak ada yang tahu itu kalau manusia bisa segalanya. Kalau manusia bisa menyembuhkan, dokter menjadi orang yang paling sehat. Guru, mohon maaf, guru kerjaannya ngapain? Ngajar ya. Siapa yang dihajar? Ya, anak orang dihajar. Diajarin biar pinter, diajarin biar menjadi anak yang cerdas. Itu gawean guru, itu pekerjaan guru, ngajarin anak orang jadi pinter, jadi cerdas. Anak orang lain lulus olimpiade, menang itu lomba olimpiade. Tapi anak dewek ditanya 5 tambah 5 berapa enggak? 20. Ada benda? Ada. Ngajarin anak orang lulus itu lomba di mana-mana menang. Anak dewek 1 tambah 1 sama dengan 5. Ini kelewat cerdasnya nih. Itu bukti guru itu bukan siapa-siapa yang memintarkan, yang menyerdaskan. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya Allah yang nyerdasin. Makanya kata kiai kami Gus Maksum itu waktu kami dulu ngabdi di pondok itu memberi nasihat, wanti-wantinya ke kami dan para santri-santri yang ngabdi ketika ngajar itu, jangan marah kalau ada anak ini tidak hafal, jangan marah kalau ada santri ini hafalannya tidak banyak, yang disebut dengan bodoh atau lain sebagainya itu. Jangan marah kalau yang lain bacaannya bagus, dia jelek-jelek, jangan dimarahin. Kalau dimarahin nanti kamu merasa bisa memintarkan anak, itu keliru nanti. Seakan-akan kamu bisa mencerdaskan anak, sedangkan kamu itu hakikatnya tidak bisa mencerdasin anak, tidak bisa memintarkan
Nah itu nasihat dulu waktu saya masih di Jawa itu, ikut sama Gus Maksum. Di ibu-ibu rahimakumullah, maka yang kita cari di dunia ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan ketika setiap kali ibu-ibu hadir di dalam majelis ilmu, majelis taklim bersama para asatidzah, para kiai di kampung ini, mudah-mudahan menjadi asbab kita semua ibu-ibu khususnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena nanti di akhirat itu Bu, nanti itu ada orang yang getun. Tahu getun apa enggak Bu? Ada yang enggak tahu? Getun itu bahasa Jepang. Iya, ya Jepang. Orang Jepang yang sudah lama di Jawa, bahasanya getun. Apa itu getun? Ya getun. Apa ya? Getun itu apa Bu? Nyesel, betul. Terima kasih sudah membantu saya. Tuh, nanti di akhirat ada orang yang nyesel, nanya ke Allah, ada golongan orang-orang yang mengatakan, ya Roh, perasaan aku dulu tuh ikut majelis taklim. Kok sekarang gak ketinggian pahala majelis taklim aku? Ada juga yang mengatakan, ya Allah, dulu perasaan aku ini sholat waktu di dunia, tapi kok kenapa gak ada tulisan pahala sholat aku ini? Gak ada catatan pahala sholat aku ini, kemana ya Allah? Perasaan aku waktu di dunia ini baca Al-Quran, deres Al-Quran, tadarus Al-Quran, ngapain Al-Quran, kok gak ada ini catatan pahalanya ya Allah? Kemana ini? Perasaan setiap bulan Ramadan juga aku puasa Ramadan. Ini puasanya kemana? Pahalanya kemana? Sedekah pun juga perasaan gak kurang-kurang. Kok gak kati ini? Gak ada sama sekali ini catatannya. Nanti ada golongan orang-orang yang seperti itu. Kenapa kok mereka mempertanyakan amal mereka? Karena ketika mereka beramal ibadah selama di dunia, ternyata ibadahnya itu bukan termasuk ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah. Kelihatannya sholat, iya sholat, memang kelihatannya sholat, tapi sholatnya tidak dapat ridho dari Allah. Kelihatannya baca Al-Quran, iya memang baca Al-Quran, tapi tidak dapat ridho dari Allah. Kelihatannya sedekah, iya memang sedekah. Lihat itu orang banyak, saking banyaknya orang yang lihat sampai dia nggak ikhlas, akhirnya tidak dapat ridho dari Allah. Nah itulah, kadang yang berat itu bukan langkah kakinya, tapi yang berat itu adalah niat dalam hati. Karena niat dalam hati ini nggak ada yang bisa lihat. Niat saya datang ke sini, lihat apa enggak? Enggak kan? Kelihatan apa enggak niat saya? Enggak kelihatan. Saya juga enggak bisa lihat niat ibu-ibu di sini niatnya ngapain. Entah cuma nak pindah tidur wae. Enggak ada yang tahu. Karena ada yang mabuk-mabuk kirain paham ternyata tidur. Ngantuk. Enggak ada yang tahu niatnya ngapain. Tapi enggak apa-apa, Bu. Kata Pak Yai Qulubi itu, man jalasa majlisan, barang siapa duduk di suatu majlis, khairun min alfi raka'atin, lebih mulia dari sholat sunnah 1000 rakaat sholat sunnah. Tuh. Yang duduk di majlis taklim, orang yang mau hadir di dalam majlis taklim, duduknya itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Masya, ibu-ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat Bu? Gelas. Wah ini jadi gelas, yakin orang. No, wabar gelas. Ibu-ibu paling banter, paling banyak sekali sholat sunnah itu berapa rakaat? 2. So, Ramadan. Hah? Ya, terawih
20 sama witirnya 3 nggih. Alhamdulillah, berarti macan masih NU nih. Iya, di sana tuh NU ngakunya, tapi sholatnya kortingan. 8 rakaat di sana, di sini dan jangan sampai. Yeah. Jadi alhamdulillah itu sholat taraweh setiap bulan Ramadan sebentar lagi itu paling banyak itu 20 rakaat, 23 sama witir. Itu wajah masih meriah, itu masih nawar. Ada yang nawarnya minta yang 11 warna biar cepat. Ada yang nawar imamnya agak cepat, jangan lama-lama bacanya. Ini begitu bulan Ramadan masuk, orang-orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus gitu ya, itu biasanya dibenci oleh jamaah. Yang bacaannya bagus, tartil, itu mesti dibenci oleh jamaah. Iya, itu musim tarawih itu resiko dari imam tuh digituin. Iya, itu baru 2-3 aja udah bencinya luar biasa kalau ada imam yang sudah kemanya awal. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ini sih. Ngapa bukan mamang yang kemarin? Kalau yang Ustaz kemarin cepat, tahu-tahu kalau boleh amin Allah Akbar selesai. Kalau ini lama. Baru 2-3 jam udah nawar. Apalagi kalau disuruh 1000 rakaat sholat sunnah, kira-kira mampu atau mampus? Tapi sholat 1000 rakaat sholat sunnah kalah bagusnya, kalah barokahnya, kalah mulianya kalau ibu-ibu hadir di dalam majelis ilmu. Masya Allah, duduk wah ibu-ibu cuman duduk aja, apalagi yang memak sandarannya. Ini resiko datang duluan di tengah. Datang terakhir udah baca milih. Datang duluan kan bisa milih. Karena ibu besok tuh cepet-cepet hadir. Ya nyandar. Tuh. Duduknya saja itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat. Walaupun tidak paham, walaupun tidak paham apa yang disampaikan oleh ustadznya di sini, oleh ustadznya di sini tidak paham, tetap balik dapat pahala kemuliaan lebih daripada sholat 1000 rakaat sholat. Walaupun sampai rumah ditanya sama cucunya, Mbak, tadi ceramahnya tentang apa? Simbahnya jawab, enggak paham. Udah, itu tetap dapat 1000 rakaat sholat sunnah. Walaupun di sini ngantuk tiduran pun juga dapat kemuliaan 1000 rakaat sholat sunnah. Makanya ibu-ibu tidur aja nggak apa-apa. Ya. Kalau tidur semua saya kan balik nanti tinggal saya bangunin, bu bangun sudah selesai. Nggak apa-apa tidur semua, nggak apa-apa. Masih tidurnya di sini itu tidurnya saja seperti sholat 1000 rakaat sholat itu begitu mulianya orang datang ke majelis ilmu. Kok bisa begitu? Karena di dalam kaidahnya orang ibadah istiqomah apapun ibadah, sesregep apapun ibadah, kalau ibadahnya tanpa ilmu, mardudatun latuk baru tidak akan diterima ibadahnya. Ibu sholat, ibu puasa, ibu haji ke sana, tapi tanpa ilmu, gak pakai ilmunya, sholatnya gak pakai ilmunya, sholat asal jengkelat-jengkelit tunggang mungkin gak karuan, gak tahu ilmunya.
ziarah ke Mekah Madinah ya cuman di sana numpang foto, kemudian update status WA di Facebook, ya balik tanpa ilmunya, gak bakalan diterima. Makanya begitu mulianya orang hadir di dalam majelis ilmu, agar ilmu tersebut bisa membekali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita benar-benar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asale jam pinten iki? 14. 14 nggih. Biasanya di sini itu ngajinya adzan selesai atau terserah yang ceramah. Selesai. Ibu kan sudah nggak betah ini. Jadi kalau saya ngaji itu berhentinya bukan karena lamanya jam, bukan juga karena sudah asar, tapi saya ini berhenti kalau sudah banyak yang sonjoran. Ya, tadinya kan Tempo masih kuat, Sila, kok tiba-tiba sudah banyak yang sonjoran, berarti sudah mulai banyak yang tidak bertahan. Makanya syaratnya ada 5 yang sonjoran, saya sodaqallahul adzim. Lah saya lihat dari depan yang sonjoran sudah 4,5. Yang satunya tadi itu 2, ditarik 1 jadi 4,5. Nah kalau 1 ini majuin lagi ya saya sodaqallahul adzim. Para kiai, ibu nyai, jamaah sekalian yang saya hormati, sekali lagi maksud nawaitu kami beserta kawan-kawan pengurus NU Rabu Mulih ini sowan kepada para kiai ibu nyai siang hari ini. Yang pertama mohon doa restu agar semua kegiatan-kegiatan NU di Kota Prabu Mulih ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Tidak hanya di acara Haul Gusdur, tapi agenda-agenda NU ke depannya nanti insya Allah seperti halnya ada pengajian bulanan NU, kemudian ada safari bulan Rojab, yang kemarin ada safari bulan Maulid, sudah selama 2 tahun ini. Nanti kami agendakan juga itu sampai di Masjid Baitur Rahim Karya Mulia ini. Mohon doanya, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon maaf ibu-ibu sekalian jika bahasa saya kasar, karena saya ini makhluk kasar. Berbeda dengan ibu-ibu bahasanya halus, karena ibu-ibu makhluk halus. Alhamdulillah. Ambil barokahnya, nanti kami minta ziarah doanya dari Pak Yai Kuyubi. Kemudian kami pengurus yang memang generasi NU periode ini Pak Yai dari Panom sama lembaganya memang generasi yang agak muda-muda, dikatakan tua ya belum, dikatakan muda sudah pilihnya baru satu anaknya. Jadi seperti itu. Jadi mohon ziarah doanya bagi kami yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama khususnya Kota Prabu Mulih, karena Kota Prabu Mulih ini seperti Pak Yai tadi sampaikan, masyarakatnya masih abangan amaliyahnya NU tapi tidak kenal dengan NU. Beda sama di Karya Mulia ini, sudah amaliyahnya NU juga orangnya kenal apa itu NU.
handphone. Kalau di kampung uniknya masih belum banyak. Makanya kita doanya mudah-mudahan dari kebaikan dan keberkahan kita bersama. Akhirul wallahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian salat tadi sudah menemani, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Imam Kuryubi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. وعلى هذه النية وعلى من نوى سلفنا الصالح ومن جمعيتنا العلماء شهد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمدا عالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد خير الراسخية وفي لنا يترى في هذه العافية. اللهم يا دائم الفضل على البنية يا باسط اليدين بالعافية يا صاحب المعالي الثانية صل على سيدنا محمد خير الراسخية وفي لنا يترى في هذه العافية وفي لنا يترى في هذه العافية. اللهم علمنا ما ينفعنا سر عنا ما يضرنا. اللهم استر عيب مشاكل عنا ولا تجبرك تعلم عنا. اللهم اجعل معنا هذا جمعا مباركا مرحوما ولا تفرقوا ولا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. اللهم انا نسالك بحق الفاتحه المعظمه نسال المتعلم ان تفتح لنا بكل خير وان تعاملنا معاملتك لاهل الخير وان تجعلنا من اهل الخير وان تحفظنا في ايامنا وانفسنا واموالنا واحبابنا من كل محنه وفتنه وكنس وغير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومقدر كل خير يا أرحم الراحمين. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. جامع الناس بما هدينا ولجمعنا بما ننذر علما وأهلنا بالرضا والصلاة المباركة بالخير والنصر والعافية. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم